Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Putri dengan NPM 210.826.0077. Di sini saya akan membawakan materi tentang blok psikiatri. Materinya itu adalah gangguan bipolar. Nah, apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar itu adalah masalah kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Apa etiologi dari gangguan bipolar ini? Etiologinya itu ada faktor genetik, faktor psikososial, faktor fisiologis. Nah, untuk faktor genetiknya, anak yang orang tuanya salah satunya terkena bipolar, maka dia itu kemungkinan 10-25% juga mengidap bipolar. Tapi kalau anak yang dua-duanya orang tuanya mengalami bipolar, maka kemungkinan anak itu 50-75% terkena bipolar juga. Nah, untuk faktor psikososial ini, dia itu seperti dapat tekanan dari lingkungannya, baik mau itu internal maupun eksternal. Kalau faktor fisiologis itu, eh, gangguan bipolar ini neurotransmitter yang sangat penting itu adalah norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Terjadi gangguan bipolar karena tadi tuh neurotransmitter itu tidak seimbang di dalam otaknya. Untuk klasifikasi dari gangguan bipolar ini ada tiga macam, hipomanik, manik, dan depresi. Nah, manik itu dia itu nanti akan mengalami gejala, dia itu sering mudah teralihkan, kekurangan tidur, dia itu merasa kayak dirinya itu lebih besar, memiliki waham kebesaran, merasa dirinya itu memiliki kekuatan, banyak ide, aktivitasnya itu meningkat, banyak bicara, dan banyak cerita juga. Itu ciri-ciri dari yang manik. Kalau dia yang depresi, dia itu akan mengalami gejala dia tuh kurang tidur, minatnya berkurang, selalu merasa bersalah, energinya berkurang, konsentrasinya berkurang, selera makannya juga berkurang, aktivitasnya juga berkurang. Terus dia itu sering menyakiti dirinya. Tapi kalau yang hipomanik dia memiliki gejala manik tetapi masih dikatakan ringan. Nah, klasifikasi gangguan bipolar berdasarkan DSM-4-TR itu ya ada gangguan bipolar yang pertama. Itu ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai oleh episode-episode depresi mayor. Gangguan bipolar kedua itu terjadinya satu atau lebih episode depresi mayor yang disertai oleh paling sedikit atau satu atau episode hipomanik. Baru habis itu ada gangguan siklotimik. Gangguan siklotimik itu bipolar disorder yang ringan, di mana dia tadi itu akan mengalami fase hipomanik dan fase depresi ringan yang bergantian, setidaknya hanya selama 2 tahun. Kalau dia menurut PPDGJ 3, itu yang ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik, ada gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik, ada gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik, ada gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat tanpa gejala psikotik, ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, apa tata laksana yang harus diberikan kepada gangguan bipolar itu bisa diberikan ada sodium divalproat itu 250 mg itu diberikan hanya 3 kali sehari saja. Habis itu ada litium itu dosisnya itu 300 mg diberikan hanya 1 kali 1 saja. Untuk fase pengobatannya itu, kalau dia itu ada 3 fase. Kalau dia fase akut, maka dia itu akan diberikan 3 sampai 8 minggu. Pengobatan bipolar ini juga cukup lama diberikan kepada pasiennya. Kalau dia fase continuation, dia itu 2 sampai 6 bulan. Baru kalau fase maintenance, dia itu diberikan 1 tahun. Nah, untuk prognosis dari gangguan bipolar ini, prognosisnya itu tergantung pada frekuensi dan lama episode itu tadi, episode atau dia manik apakah depresi. Itu tergantung lamanya, serta respon dia terhadap obat. Terus, pasien dengan gangguan bipolar yang pertama tadi itu memiliki prognosis yang lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi. Nah, jadi dikatakan gangguan bipolar depresi ketika dia ditanyakan ketika sebelumnya dia akan sudah pernah terjadi gangguan yang manik. Kalau yang manik, intinya gangguan bipolar itu seperti orang awamnya membilang itu seperti dua kepribadian. Kadang dia nanti yang memiliki gejala manik, kadang dia nanti memiliki gejala depresi, kadang nanti dia aktivitasnya berlebih, kadang nanti dia udah mudah nangis seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.